Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 September 2021. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silahkan jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan ungkapan syukur, itulah yang kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Iya Bapa, berkati dan urapi kami dengan hikmat-Mu, agar supaya kami mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam seluruh jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu mereka yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu
karena kehendak Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin seringkali kita melihat bahwa ada banyak pola pikir manusia yang mengatakan demikian, makan saja apa yang mau turun. Urusan penyakit, urusan di belakang. Makin banyak orang menyantap apapun yang mereka inginkan, itu adalah keinginannya. Yang penting mereka makan. Soal akibat itu urusan nanti. Itu kata orang-orang yang seringkali mengabaikan disiplin dalam berurusan dengan makanan. Jika kita berbicara makanan dalam konteks informasi atau konteks teknologi canggih sekarang ini, maka kita tahu bahwa banyak orang makan apa saja, informasi yang bertebaran di sekeliling manusia. Apalagi karena kecanggihan era informasi menyediakan layanan akses informasi super cepat. Kita bisa mengakses informasi apapun yang kita mau. Bahkan tanpa seizin kita pun jutaan informasi membanjiri kehidupan kita. Inilah saudara-saudara kemajuan teknologi. Inilah saudara-saudara yang menjadi santapan kita setiap hari karena kita berhadapan dengan kondisi yang serba canggih. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan jemaat di Korintus, mungkin seperti itu juga keadaan mereka. Jemaat di Korintus banjir dengan informasi yang terjadi di dalam jemaat yang bahkan hampir mengalami perpecahan ketika Rasul Paulus mengajar dan dicampur dengan pengajaran nabi-nabi palsu dan yang ada pada waktu itu. Ya memang saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berdasarkan Injil kebenaran Allah. Tetapi apa yang diberitakan oleh pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, mereka memperkatakan apa yang enak didengar oleh telinga, yang dilihat oleh mata, tetapi tidak berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Banyak sekali nabi-nabi palsu yang dengan sangat licik memalsukan firman Allah dan membawa orang percaya dalam penyesatan. Akibatnya saudara-saudara tidak main-main. Pikiran mereka dibutakan. Mereka tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus sebagai gambar Allah. Dalam bacaan kita ayat yang keempat tadi. Informasi yang kita makan dalam tanda kutip berpengaruh besar pada pola kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja saudara-saudara, jika berita yang setiap hari masuk ke dalam pikiran kita adalah kebohongan, kepalsuan, kejahatan, ketakutan, kekerasan, percabulan, dan hal-hal kotor lainnya. Bisa kita bayangkan saudara-saudara bagaimana otak kita menyimpan semua itu, bagaimana mata kita melihat, dan bagaimana hati kita tergerak ketika kita terbujuk rayu oleh nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bukankah saudara-saudara, lama-kelamaan otak
bawah sadar kita akan mengolah semua informasi yang berbentuk sampah itu, yang berbentuk informasi yang tidak berguna itu, yang mengganggu pikiran kita, dan semua itu dianggap sebagai hal yang lazim. Sangat mengerikan, saudara-saudara. Kalau kebohongan, kepalsuan, kejahatan itu merupakan hal yang lazim, yang terangkat dari alam bawah sadar pikiran kita, yang menjadi santapan kita setiap hari, sangat mengerikan kehidupan kekristenan dan iman kita kepada Yesus. Karena itu saudara-saudara, hendaklah kita mengingat bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Itu berarti kita belajar untuk hidup seperti Allah, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kejujuran, dan dalam ketekunan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini adalah penyerahan diri dalam pelayanan saudara-saudara yang ingin mengajarkan kita bahwa kita belajar untuk mencerna makanan rohani yang harus kita santap setiap hari. Kalau makanan jasmani saudara-saudara, kita makan apa saja yang bisa kita makan, mungkin sekarang belum berpengaruh, tetapi berikutnya, bulan depan, tahun depan, jangankan terlalu lama, minggu depan saja, kalau kita kelebihan makan daging saudara-saudara, itu bisa mengakibatkan penyakit yang membuat kita sakit dan menderita. Demikianlah dengan jiwa-jiwa kita saudara-saudara. Jika jiwa kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, mata kita, mulut kita isi dengan makanan-makanan yang tidak berguna, dalam alias bisa dikatakan makanan sampah, maka akan memberikan kita hidup bertumbuh dan tidak bergizi. Kita kurus, kita kerdil dalam iman, kita tidak bertumbuh dengan baik. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bebaskan diri kita dari santapan-santapan rohani yang tidak berguna, yang saat ini saudara-saudara bisa saja melalui dunia maya, bisa saja melalui internet, bisa saja melalui cara hidup kita yang memang tidak disiplin dan tidak taat. Karena itu mari kita belajar dengan cara yang terbaik agar jiwa kita tetap sehat dan kita memberikan asupan rohani yang sehat dan bergizi bagi hidup kita, yaitu kita taat dan setia dalam membaca firman Allah. Kita taat dan setia melakukan firman Allah. Sebab tidak ada hukum yang menentang firman Allah. Disiplinkan diri kita saudara-saudara untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan setiap hari. Sebab jangan sampai kita kalah dengan pengajar-pengajar palsu yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan pandangan kita, tetapi yang menghancurkan dan mematikan jiwa kita yang tidak lagi menjadi gambaran Kristus. Tuhan mau bertanya kepada kita, makanan apakah yang kita santap setiap hari?
Apakah cuma makanan jasmani? Ataukah makanan rohani juga? Atau kita mengabaikan makanan rohani untuk jiwa-jiwa kita? Hari ini Tuhan mengingatkan, pikirkan dan lakukanlah bahwa kita membutuhkan makanan rohani untuk pertumbuhan iman kita dalam mengenal siapa Yesus dan dalam mengerti arti pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, buka hati dan pikiran kita dengan pikiran yang jernih. Kita belajar untuk menyantap kebutuhan tubuh jasmani dan rohani kita, yaitu kebenaran firman Allah, bukan berasal dari dunia maya. Sebab kebenaran firman Allah membawa kita hidup dalam keselamatan Kristus. Amin. Mari saudara-saudara dengan penuh sukacita kita mengaminkan firman Tuhan ini. Di samping itu kita memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, benar kata firman-Mu bahwa hidup kami sekarang ini diliputi dengan informasi-informasi, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Namun seringkali kami memilih menikmati informasi yang tidak berguna dalam kebohongan, ketidakjujuran, persekongkolan dengan kejahatan, percabulan dan lain-lain. Tuhan, kami mohon bebaskan diri kami dari semua pengajar-pengajar palsu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi arahkanlah hidup kami untuk berjalan dalam pengajaran kebenaran firman Allah. Sebab Yesus sendiri berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku firman Allah yang setia. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah rumah tangga maupun yang tidak mengikuti. Engkau tilik mereka dalam kehidupan mereka. Jaga dan lindungi keluarga mereka. Berkati dalam setiap pekerjaan Bapa dan Ibu rumah tangga. Bimbing anak-anak-Mu dalam pendidikan, supaya mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dan arahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan, supaya mereka boleh mendapat lapangan pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, sekalipun kondisi berat dengan COVID pada saat ini. Tetapi kami percaya, jika Tuhan yang buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan.
Berkati Bapak Joni Baru dalam proses berobat jalan. Bapak Ade Bonggalotong bersama dengan Saudara Agustina Bonggalotong yang juga dalam perawatan di Mamasa. Kami berdoa juga buat kakak dari Bapak Lazarus Tumanan yang sementara berobat jalan. Dan kami berdoa kiranya masih ada saudara-saudara kami yang kami tidak sebut nama mereka tapi mereka sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya dengan berbagai cara Engkau dapat menyembuhkan mereka, dan secara khusus dengan jamahan kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh. Yang berduka cita Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban berat mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kelegaan untuk melewati hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya pelayanan yang masih tetap dilaksanakan di dalam jemaat-Mu boleh berjalan dengan baik, dan semua kegiatan pelayanan dalam seminggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Engkau juga akan memberkati persembahan jemaat-Mu yang mereka sudah berikan. Biarlah melalui persembahan itu mereka boleh menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah bersumber dari Tuhan, dan mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam menunjang pelayanan dalam jemaat-Mu ini. Berkat-Mu yang masih ada dalam kehidupan jemaat-Mu, Tuhan tolong berkati sehingga semuanya itu dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan dan kebutuhan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percayakan hidup kami seminggu ke depan. Tuhan berkati sehingga kami boleh menikmati hidup dalam kesehatan, dalam keselamatan, di dalam Yesus Kristus. Kami tetap berdoa semua usaha pemerintah dan yang terlibat di dalamnya, bahkan masyarakat, untuk bersatu hati memberantas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami kembali kepada situasi aman, tenang, dan damai tanpa harus dibayangi rasa takut dengan virus corona. Tuhan sembuhkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami virus corona, supaya dengan tubuh yang sehat mereka juga kembali dalam aktivitas mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Kantoria, Pianis, dan Multimedia yang sudah meliput ibadah online pada saat ini. Tuhan Engkau berkati mereka sehingga mereka senantiasa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui talenta, melalui karunia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam kondisi apapun yang kami hadapi, sehingga kami selalu bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang berjalan di depan kami untuk menuntun dan menaungi kami dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu
dengan semangat yang baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali, ibadah kita selesai. Kami dari pelayan dan multimedia bersama dengan kantoria dan pianis mengucapkan selamat dalam menikmati kebenaran firman Allah dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.